ini pertarungan ini One Pride akan dinilai secara keseluruhan, bukan ronde demi ronde. Ya, betul. Tapi dengan takedown yang ada dan kemudian knockdown yang ada dan dan hampir finish yang sudah ada, saya rasa ini memang sampai dengan ronde kedua ini masih seimbang. Masih seimbang, betul. Kita lihat nanti di ronde ketiga siapa yang memiliki fisik lebih prima. Saya rasa ground game-nya masih bisa membalikan keadaan. Dan Yordan yang kita sudah tahu dengan pukulan-pukulannya, uppercut-nya, baik dari clinch atau dari jarak pukul. Dan ronde kedua sudah dimulai. Mari kita lihat apa yang akan dilakukan kedua fighter ini. Danny masih dengan posisi dengan stance karate, maju mundur. Saya tidak melihat justru tipikal dari seorang Muay Thai sejati dari Danny ya pada malam hari ini. Danny ini memang lebih banyak background-nya karate, Pak. Oh, karate. Bung Ivan. Dia memang sepertinya ini juga kan sama stance-nya, in and out gitu, keluar masuk. Ya, kalau dia bisa menjaga jarak terus menerus dan kemudian bisa masuk keluar. Nah ini dia dengan dia mengganti strategi low kick. Betul. Yordan masih berusaha mencoba masuk ke jarak pukulnya. Nah kita lihat sepertinya dia juga kok dengan permainan ground tadi apakah bisa saja Yordan ini menjadi lebih lelah? Iya, kelihatannya demikian. Kelihatannya Yordan cukup menghindari permainan ground ya. Iya. Dia sebetulnya kalau dari permainan sebelumnya begitu dia masuk ke ground, dia akan cepat kembali ke atas. Dia tidak akan ngeladenin main di atas. Dia memang dan sebetulnya sebagai seorang petinju, seorang stand up fighter, apabila di take down dia harusnya masuk ke bawah saja. Nah ini dia bermain dari sini, posisi clinch, uppercut masuk. Itu hati-hati. Strateginya sepertinya dari situ. Kelihatannya beberapa kali uppercutnya Jordan masuk ini kepada Danny ini. Betul. Nah ini overhand tidak masuk, dia langsung masuk. Oh, dapat double underhook. Ya. Oh tidak. Dia berhasil pummel menjadi over under. Nah ini dia over under dan masuk dari clinch itu, dia serang dari clinch ini. Karena biasanya dari takedown Danny Arif banyak melakukan takedown dari posisi clinch ini. Sepertinya dia coba bermain dia masuk ke posisi dalam. Oh itu dia overhand right, masuk lagi telak. Ya, telak. Takedown lagi. Berhasil kali ini takedownnya. Posisi side control. Jordan Hilapok harus cepat berdiri. Up kick dari Jordan Hilapok. Dia harus bertahan dan kembali posisi berdiri. Dia dibiarkan berdiri oleh Danny Arif. Cukup melelahkan nih, kelihatan sudah mulai. Keduanya sepertinya sudah mulai lelah nih. Lelah. Nah ini masuk uppercut lagi. Ya. Oh masuk hook kanan dari Danny Arif. Masuk dari jabnya. Nah mari kita lihat masuk dengan Jordan Hilapok dengan stiff jabnya dan dia sudah mulai terlihat ya. Dia memojokkan sedikit tapi dengan overhandnya yang semakin liar. Masuk dari posisi clinch. Masuk dari Danny ya. Dari Danny Arif. Masuk lagi. Kelihatan sudah cukup lelah ini Jordan ini. Danny Arif sepertinya mulai membalikan keadaan ini. Ya. Jordan cukup lelah kelihatan. Mudah-mudahan kita bisa lihat tampilan dari Jordan meningkat pada ronde kedua ini. Tangannya sudah berada di bawah terus nih. Sudah mulai lelah dia. Lelah ya. Kita lihat. Nah. Mau masuk lagi hampir masuk ke posisi ini dan dia mulai jatuh. Takedown kita boleh lihat. Benar. Jordan sudah semakin lelah dan takedown defense dia juga sudah semakin berkurang. Biasanya sebagai seorang petinju dia punya double cover ya. Sama sekali tidak ada juga dia tunjukkan oleh Jordan ya. Biasanya kalau double cover memang jarang dibuat Bung Ivan. Karena double cover ini apalagi kalau dia sudah menghadap double cover. Biasanya kalau dia sudah di atas begitu dalam posisi double cover, dia akan sangat rentan untuk orang kemudian shoot dan maju ke posisi takedown-nya itu. Jadinya juga kalau apabila lawannya memang come up dengan flurry, dengan pukulan yang beruntun, itu tidak apa-apa. Tapi dalam posisi yang biasa, one two atau dengan jab straight, dia juga nanti biasanya itu merupakan pancingan untuk kemudian melakukan takedown. Dari sini, 1 menit tersisa. Ya, belum ada penyelesaian berarti ya. 1 menit tersisa. Apa yang kita lihat dari sini? Jordan tidak menahan postur juga. Sepertinya dia juga sudah terlelah. Danny dari sini justru dia bisa
tegak, kemudian melakukan ground and pound. Banyak sekali ground and Banyak pound yang sekali dilakukan. gerakan-gerakan lanjutannya ya. Tapi tidak Betul. dilakukan oleh Denny ini. Betul. Dia fokus kepada muka daripada Jordan saya. Seharusnya dia bisa berdiri lalu kemudian mengambil kaki atau leg-nya ya. Betul. Nah, ya. kalau tapi dari sini sendiri, Denny sendiri, dia tidak menggunakan cage dengan efektif. Dia seharusnya Denny itu bisa mendorong Jordan, kepala Jordan Betul. ke arah cage ke ya. pojoknya, Ke sehingga pojok. dia tidak punya ruang untuk bergerak kepala dan upper body-nya dan Betul. bagian atasnya. Dari situ ground and pound juga akan jadi bisa lebih efektif. Betul. Apabila lawan tetap bisa digunakan, apabila lawan juga tidak digunakan di kepala itu pada posisi yang menggunakan kepala sebagai tumpuan. Apabila ini sudah kena ke bagian upper body-nya, itu dia bisa malah menggunakan cage sebagai tumpuan. Ya, memang dalam situasi seperti ini para petarung kan tekanan pressure yang cukup tinggi ya. Iya. Kadang-kadang dia harus berpikir dengan keras, agak menyulitkan. Dan ronde kedua berakhir. Sepertinya ronde kedua ini memang milik dari Denny Arif. Ya. Seperti memang dia bukan ini ya. Dia adalah seorang contender. Dia bukan main-main. Ya. Kita sudah lihat. Dia memang punya mental baja. Dia sudah digoyah di ronde pertama. Hampir saja habis. Saya pikir tadi sudah habis, tapi tetap saja dia bisa kembali di ronde kedua. Di ronde kedua ini kelihatannya seimbang apabila digabung dengan ronde pertama ya. Kondisinya sama-sama 1-1 ini kelihatannya. 1-1. Tapi ingat, ini pertarungan ini one strike akan dinilai secara keseluruhan, bukan ronde demi ronde. Ya, betul. Tapi dengan takedown yang ada dan kemudian knockdown yang ada dan dan hampir finish yang sudah ada, saya rasa ini memang sampai dengan ronde kedua ini masih seimbang. Masih seimbang. Betul. Kita lihat nanti di ronde ketiga siapa yang memiliki fisik lebih prima. Saya rasa itu akan lebih menguasai di ronde ketiga ini. Dan terlihat kalau kita lihat dari sini, Denny Arif masih lebih segar. Dia masih lebih segar. Jordan Hilapok sepertinya sudah kehabisan tenaga. Mari kita lihat apa yang akan terjadi di ronde ketiga ini. Bung Bram, usia mereka ini terpaut 6 tahun, Bung Bram. Jadi Denny memang kelihatan lebih prima, lebih fisiknya lebih. Saya setuju, Bung Ivan. Dan kita lihat Denny masuk. Baru saja kita bisa straight kanan mendarat dengan telak. Uppercut dan masuk. Ya, hampir. Dan masuk ke clinch dan mendapatkan double underhook. Dan masuk takedown. Gampang dengan takedown dari posisi double underhook ini. Tapi apakah Denny masih bisa melanjutkan dari posisi takedown ke submission ini ya? Mungkin tidak perlu submission. Dia dari sini bisa masuk ke ground and pound. Ke ground ya. Dia dari sini sudah passing the guard, sudah melewati kakinya. Ya, ini hampir dia bisa lakukan ini. Kakinya bisa masuk dari lutut kiri. Masih bertahan, dia masih bisa berubah. Berbahaya, tangannya bisa diambil. Dari sini, dilewati, pass the guard. Jordan sepertinya mencoba untuk melakukan triangle, tapi karena justru berbalik. Dan Denny Arif mendapatkan posisi mount. Ya, apakah bisa Denny memanfaatkan posisi ini ya? Dari sini dia bisa melakukan ground and di sini dia sudah melakukan ground and pound. Apabila dia bisa menghabisi ronde ini dari posisi ground and pound ini terus bisa saja. Tapi itu tangan sebelah kiri itu sudah. Ini berbahaya sekali hampir saja diambil untuk Ambar, tapi dia berbalik. Berbahaya sekali. Dan ini ground and pound dari posisi ini. Dan sudah diratakan. Jordan Hilapok sudah semakin dalam posisi yang sangat sulit, berbahaya. Sudah berbahaya ini. Apabila tangan Denny masuk melalui leher atau neck ya. Masih belum masuk, tapi masih dipuk dengan ground and pound terus. Ini sudah kakinya. Sudah. Handuk sudah dilempar oleh Yohan Mulia dari corner dari Jordan Hilapok dan Denny Arif memenangkan pertandingan contender fight ini dengan kemenangan TKO atau lempar handuk menggunakan teknik ground and pound dari sudut biru Denny Arif. Pertarungan malam ini antara mereka berdua ini sangat seru, Bung Francino. Ya, dari standing Fight-nya sangat rapi. sangat rapi dan Angga bisa mengeluarkan hook kanannya mendarat ke wajah Denny. Itu yang menyebabkan Denny mengubah strategi untuk melakukan takedown. Untung sekali tadi kenanya mata, Bung Francino. Kalau terkena pas di dagu itu akan berbeda ceritanya tadi. Ya, betul. Dan dibalas dengan straight, sangat baik. Counter straight bagus sekali. Oleh Denny Arif, Fadila. Kita lihat Denny Arif masih sangat segar sekali ya. Dia langkahnya masih bagus sekali. Ini fighter yang sangat baik sekali Denny Arif dan Angga ini.
Oh, lagi-lagi ingin di counter, inside low low kick. kick. Nampaknya kena ke tengah kali ini. Sering terjadi Bung Francino, tidak apa-apa. Mungkin karena pergerakan Bung Francino. Ya. Tidak disengaja tapi karena targetnya bergerak. Ya. Jadi berubah. Terlihat memang tidak ada unsur kesengajaan. Ya. Pada saat ini fighter yang terkena pelanggaran diberikan waktu paling lama 5 menit, ya, Bung untuk Francino, beristirahat. recover. Kalau misalkan tidak bisa recover Bung Francino, apa yang terjadi? Diskualifikasi. Tergantung. Pada saat ini tidak sengaja, maka kita akan melakukan penghitungan poin. Oke, dan kita mulai lagi pertandingannya. Tampaknya Angga Antoni sudah recover. Sangat baik Angga Antoni. Bagus sekali. Mengingatkan saya pada fighter luar negeri Conor McGregor. Siapa? Denny Arif atau Denny Angga? Arif Bung Francino. Ya, Cara terlihat dia stance-nya stance-nya keluar lebar. tarik. Iya. Sekali lagi hook kanan itu menjadi Takedown bantingan. yang baik. Timingnya sungguh baik. Baik Dia sekali. memancing lawan memukul sekali, dua kali, dan begitu Saya rasa ketiga dia kali lebih langsung- pintar dari Conor McGregor karena Conor McGregor tidak melakukan takedown. Jadi saya rasa dia ini lebih pintar dari Conor McGregor. Oke. Kita lihat bagus sekali strategi. Ya, Memang untuk di MMA yang paling penting adalah menang. Jadi gimana kita menerapkan strategi kita. Jadi jangan, mungkin banyak fighter-fighter kita yang punya ego. Oh, saya mau menangnya standing, saya mau menangnya submission. ya. Padahal semua itu tidak bisa direncanakan seperti itu Bung Francino. Kita harus melihat situasi. Ya. Apabila lawan standingnya bagus, kita bawa ke ground. Iya. Dan sekarang ground and pound bagus sekali dari Denny. Elbow Terus berturut. menerus. Bagus sekali Pertarungan dari itu Denny. seperti berlayar di laut Bung Francino. Kita tidak bisa memilih ombak. Betul, kita harus menyesuaikan. Iya. Kita harus Analogi- siap untuk ombak apapun Analogi juga. yang tepat sekali, Bung Iya. Theo. Kita lihat di belakang ayah dari Denny Arif, Dedi Armansah, seorang petarung MMA juga. Oh, Adalah mimpi bagi seorang Dedi Armansah untuk bisa bertarung di acara yang sama dengan anaknya. Tapi ya nampaknya belum ada kesempatan karena emang umurnya sudah agak melewati batas kita ya. oke. Dan terus ground and pound dilakukan oleh Denny Arif. Dia sangat bijak mengeluarkan pukulan-pukulan, tidak terburu-buru dan terus menyakiti lawan perlahan-lahan. Itu adalah suatu taktik yang sangat baik Bung Francino ya. Bahasa Inggrisnya soft them up, artinya dibikin lembut dulu sebelum dihancurin. Seperti daging ya Bung Seperti Francino, daging, dibikin lembut dulu. Oh, bagus sekali ini. Terus menerus. Ini damage yang cukup. Ya, Kita lihat sudah mulai lebam di wajah Angga. Ke badan, ke wajah. Bagus sekali. baik sekali. Sedikit Lagi-lagi demi sedikit ini pukulan-pukulan yang terus dilancarkan. akumulasinya tentunya akan menyebabkan damage ya. Iya. Karena ini small glove Bung Francino. Betul. Sepelan apapun dia tetap sakit. Betul. Dan pintar sekali dari Denny dibawa ke sudutnya Supaya agak- tidak dapat bergerak ya Bung Francino ya. supaya tidak bergerak dan dia cornernya bisa melihat dengan Iya. jelas apa yang harus dilakukan. Oh, terus Dan dia juga menerus. bisa mendengar dengan jelas suara ayahnya. Oh, tap out. Tap out. Tap out dilakukan Oh, oleh saya tidak melihat Angga. tadi Bung Francino. Iya, nampaknya dia cedera di telinganya. Pukulannya ke arah telinga Bung Francino ya. Mungkin salah satu poin itu menyebabkan Iya. gendang telinganya bergetar. Oh, ini tadi bukan yang tidak kena. Oh, Takedown. timing yang sangat baik. Timing yang sempurna. Ya. Denny Arif Fadila ini menarik. Dia terus-menerus menunjukkan perkembangan dari setiap fight yang dia lakukan. Malam ini saya lihat dia tap out. Ya. Malam ini Fight kemarin dia tidak mau membawa lawan ke ground. Kali ini dia sangat percaya diri untuk membawa lawan terus ke ground. hari ini dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang well-rounded fighter. Yap. Dan kita kembali ke keputusan wasit. Baiklah pecinta Sport One, akhirnya wasit Rian memberhentikan pertandingan di ronde kedua, menit kedua, detik ke-16 dengan kemenangan tap out menggunakan teknik ground and pound tentu saja dari sudut merah atas nama Denny Arif. Iya. Partai kelas lightweight antara Denny Arif Fadila sudut merah melawan Supriyan di sudut biru. Ya, saya kira banyak orang yang ingin tahu dan membandingkan ya penampilan antara Denny Arif dengan adiknya Denny Dava ini. Betul. Pasti mereka ingin tahu. Dan saya lihat memang menarik sekali di corner dari Denny Arif ini. Tadi kita menyaksikan ada bapak, ibu, adik. Iya. Ya, semua memberikan support. Betul. Bahkan adiknya paling kecil juga lagi belajar nih. Oh, Bu. belajar juga, luar biasa. Saya jadi teringat keluarganya Lee itu di Singapura ya. Ya, betul. Kakak, adik, turun-temurun semua bermain MMA ya. Ini adalah comeback-nya setelah sekian lama nih. Denny Arif akhirnya kembali ke One Pride ya, Bung. Ya. Oh, Straight satu keras tadi. masuk dengan keras. Ya kita lihat di sini. Hati-hati Coba kemudian. kontrol dari Denny Arif. Kita lihat Hati low blow. tumbling sepertinya.
Double under sudah didapatkan Supriyandi. Kita lihat Karena apakah kontrol underhook-nya dapat soalnya dua-duanya. betul. Ya, di sini Denny Arif pindah dari feather ke lightweight. Ketika itu saya sempat bertanya kepada bapaknya, Ya. Om Deddy, yang juga pelatih dari Denny Arif, Tapi mengatakan kemaluan. usia sudah bertambah, otot bertambah, sudah tidak mungkin di feather, dia bilang. Harus naik kelas. Iya betul. Kita lihat di sini masih kontrol dari Supriyandi naik bahu. Terus bahkan cukup tenang Denny Arif ya, Bung. Iya. Tidak terburu-buru untuk pambling. Oh, Take down dari Supriyandi. dan Malah dikontrol oleh blunder, Denny. Ya, blunder yang dilakukan oleh Supriyandi tadi saya kira. Bung, kalau kita lihat tatapan dari Denny Arif sangat bengis di sini. Bengis, iya. Sangat berdarah dingin kita Iya, lihat. iya. Apakah ada RNC? Body lock sudah didapatkan Denny Arif. Cukup tenang. Benar-benar pembunuh berdarah dingin ya. Betul. Layaknya harimau ya. Iya. Meleset tadi. Meleset. Telak. Betul. Dan memberikan damage ya. Betul. Heavy punch. Itu dia. Kita lihat di sini Denny Arif kembali di side control untuk mendominasi Supriyandi. Supriyandi. Kita lihat. Membalikan arah. Ya, sudah membalikan badan dulu. Ini sudah mulai merasakan Keluar dari sakitnya posisi itu pukulan-pukulan atau saya keras hentikan? dari Denny Arif saya kira. Ya. Ya. Wajar, keluar dari itu posisi dia. itu Dan atau sudah Itu menyerah, dia. menyerah. Dan menyerah. Denny Arif kembali di debutnya di One Pride 87 kelas lightweight. Comeback yang sangat indah sekali saya kira ini. Bung, ini bisa jadi nanti derby adik kakak, Bung. Tapi jangan sampai terjadi ya. Nanti yang ribut mak sama bapaknya. Ini dia. Itu tadi Om Deddy. Takedown yang salah dari Supriyandi ini ya, Bung. Iya. Memberikan kesempatan Iya. buat Denny Arif. Iya. Satu pukulan langsung berdampak. Dia ini heavy punch, benar-benar heavy punch. Bisa dibilang ini pepatah, Bung. Jangan membangunkan harimau yang tidur. Iya. Sekalinya bangun, mengaum, dan langsung menghancurkan, Bung. Iya. Luar biasa comeback dari Denny Arif ini. Gitu dia, keras. Keras Dan terarah, Bung. Padahal juga kita lihat Supriyandi ini juga bukan fighter kaleng-kaleng sebetulnya ya. Setuju, Bung. Bukan fighter kaleng-kaleng.